Ya, halo, kita ketemu lagi di vlog yang edisi terbaru. Kali ini kita ditemani ada teman-teman dari mana? Dari Depok, dari Tangerang ya. Kita mau ngumpul-ngumpul terus ya diskusi masalah teknologi. Kalau ada yang mau ditanyain ya kita bahas. Ya, ini dengan siapa? Saya Happy Indra Wijaya. Ah, Saya dari Depok. Kebetulan ada waktu mau ketemu Pak Endi, mau nanya-nanya seputar teknologi. Saya berharap nanti bakal dapat petua-petua atau ujangan-ujangan lah untuk karir saya ke depannya. Saya bekerja di salah satu perusahaan asing. Sekarang kebetulan lagi ada project SAP gitu. Jadi interfacing antara Java sama SAP. Sekarang sih lagi sibuk itu aja. Ya, nama saya Afid. Saya dari Tangerang. Kerja di lokasi di daerah Jakarta. Saya satu kantor dengan Happy. Halo, saya Musrido, biasa dipanggil Rido. Saya temannya Happy. Saat ini tuh saya ingin belajar mengenai Java karena di tempat yang baru saya akan belajar berkaitan dengan program Java, pembuatan aplikasi dan sebagainya. Oke, apa tadi pertanyaannya kenapa Java gitu ya? Sebetulnya kalau zaman sekarang sih memang banyak pilihan ya. Kalau sekarang ya ada apa Ruby, Python segala macam. Cuma kalau kita lihat tahun berapa ya? Mungkin tahun 2004 lah ya. 2004 itu nggak ada pilihan. Pilihannya cuma dua, Java yang backingnya Oracle, IBM, Sun, atau Microsoft. Jadi Microsoft atau sisanya gitu. Nah, Microsoft itu kan bikin .NET. Jadi ya dulu pilihan kalau bikin aplikasi gede itu cuma dua itu. Kalau nggak Java, kalau nggak .NET gitu. Nah, baru ingat saya itu tahun berapa ya? 2005 kalau nggak salah, 2005-2006 lah. Itu ada Rails baru bikin. Rails versi 1 tuh Ruby, Ruby kan. Nah, sebelum ada Rails itu ya udah praktis nggak ada lagi kok. PHP kan tidak terlalu diperhitungkan ya untuk aplikasi gede karena dia image yang pertama tadi masalah teknis ya. Masalah teknis itu namespace itu udah susah banget bikin aplikasi gede kalau nggak ada namespace gitu. Bikin kelas ribuan kalau nggak ada namespace-nya ya pasti bentrok gitu. Dan yang kedua ya image-nya dia ini apa buat bikin website. PHP, Perl, Python kan itu bahasa lama semua sebetulnya kan. Ruby juga. Cuma dulu karena nggak ada frameworknya, nggak ada toolingnya, jadi ya udah dianggapnya cuma buat website lah gitu kan. Jadi zaman dulu tuh cuma ada dua. Nah kemudian Rails kan muncul booming gitu kan, malah dulu dibilangnya Java killer gitu. Oh ini bakalan membunuh Java nih. Tapi ya ternyata tidak semudah itu juga kan. Artinya apa? Adopsinya udah banyak, terus juga udah stabil gitu kan. Kalau Java kan karena udah dipakai lama, ya namanya barang udah dipakai lama pasti kan bug-bugnya sudah dibenerin gitu kan, performance-nya udah dituning gitu. Jadi kasus-kasus yang umum, error-error yang standar-standar tuh udah beres semua lah gitu istilahnya ya. Nah, gara-gara Rails muncul itu udah mulai banyak tuh ada apa Django, terus ya pokoknya PHP juga udah mulai keluar versi 5 kan. Nah, dia udah mulai OP tuh. Nah, kalau sekarang pilihan banyak nih, apalagi kalau nggak 2 tahunan yang lalu ya kalau nggak salah yang JavaScript mulai booming itu sejak apa Node.js itu. Jadi ada makin banyak pilihan gitu. Terus sekarang kan ada Go atau ada apa gitu. Ya sebenarnya sih kalau saya ya kok sampai sekarang masih pakai Java. Ya yang pertama karena dia stabil itu, ya udah proven kan, udah provennya itu bukan cuman apa istilahnya, oh orang udah pakai ya kita pakai gitu. Cuman memang secara VM itu apa Java VM itu termasuk salah yang paling stabil gitu. Oke. Nah apa mitos apa Java memorinya rakus gitu ya.
Kalau PHP, ya orang hosting bilang kan karena pengalaman dia pakai PHP kan pasti kan. Kalau shared hosting kan biasanya dia beli satu mesin, diinstalin apa cPanel ya, cPanel. Nah di cPanel itu nanti ya udah ada PHP, udah ada macam-macam lah gitu ya. Kenapa dia nggak dibikin Java seperti itu gitu? Apa nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah jadi beda nature-nya kalau PHP itu dia begitu datang request, dia nyalain VM, habis itu kode programnya dijalanin, ya ngakses database lah, ngapain lah pokoknya kode program jalanin, habis itu selesai di destroy itu VM, nggak dipakai lagi. Nah habis itu baru hasilnya kan HTML dibalikin. Begitu ada request lagi, mulai lagi dari nol, dinyalain, jalanin coding, di destroy. Destroy itu artinya dihapus dari memori lah gitu ya. Nah jadi sama aja kayak kita begitu tiap ada request kita Java minjar gitu. Kan Java minjar kan jalanin main class kan. Main class, habis selesai main classnya kan langsung prosesnya kan hilang kan. Nah bayangin aja kayak gitu, mau PHP mau Ruby gitu. Jadi tiap ada request jalanin ini program habis itu di destroy. Jadi kalau lagi idle berarti kan nggak ada apa memori yang kepake nih. Karena kan ya udah nggak ada request kan nggak jalan apa-apa ya kan. Nah itu plusnya lah ya, plusnya artinya kalau idle ya udah dia nggak ngambil resource sama sekali. Nah minusnya apa? Minusnya yang pertama startup time-nya, karena jalanin buka VM itu kan effortnya kan gede tuh, dia harus inisialisasi segala macam gitu ya. Terus dipakai cuma sekali, habis itu dibuang gitu. Nah jadi di situ ada overhead yang nggak efisien juga sebenarnya kalau requestnya banyak. Nah kalau Java kan modelnya beda. Jadi Java itu begitu dia jalan, entah Tomcat entah apa ya, udah dia langsung jalan. Namanya proses jalan kan pasti booking memori kan. Nah mau ada request nggak ada request karena dia jalan terus, ya udah ini 64 mega di booking gitu. Kalau PHP kan nggak, dia nyala nih 64 mega, begitu selesai destroy, dipakai yang lain gitu. Kalau Java nggak, 64 terus. Hidup terus. Udah dia booking memori. Nah jadi kalau buat yang shared hosting mungkin dia bilang, wah kalau gitu saya memori 6 giga aja cuman bisa melayani berapa ini nih gitu kan. Tapi kalau PHP kan dia bisa buka sebanyak-banyaknya ya kan. Mau terima 1000 aplikasi dalam satu mesin juga asal pada sepi ya no problem gitu kan. Nah cuma minusnya apa? Minusnya kalau PHP agak susah dikontrol maksimalnya. Karena ini kita masukin nih 1000 apps gitu ya ke dalam situ. Ya kalau santai no problem, tapi kalau lagi rame semua kan jebol. Nggak bisa di cap kan. Kalau di Java misalnya kan udah kita batasin tuh minimal 64, maksimal misalnya 1 giga gitu. Ya udah dia nggak bakal lebih dari 1 giga. Begitu sampai 1 giga ya request berikutnya nggak dihandle gitu. Tapi si mesinnya sendiri ya walaupun dia punya 16 giga nih, yang kepake cuma 1.